Oke. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Dhamma kelas kita. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelyn Irene Hans yang hari ini akan membawakan video DC pada hari ini yang berjudul 8 Kondisi Dunia atau Lokadhamma. Dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, itulah yang akan menentukan baik dan buruknya dalam hidup kita. Meskipun dalam kehidupan ini kita sudah berusaha keras, namun hal-hal yang di luar kendali kita seringkali terjadi. Ya, itulah yang disebut teka-teki kehidupan, dan tidak ada yang pernah berhasil memecahkan hal tersebut. Walaupun kita berbeda-beda, entah kita berbeda suku, budaya, agama, ras, ataupun berbagai macam hal lainnya, namun di setiap manusia memiliki satu persamaan, yaitu semua orang selalu mengharapkan hal baik terjadi pada dirinya. Tidak ada satupun orang yang mengharapkan hal buruk terjadi dalam dirinya, karena semua orang ya pada dasarnya ingin selalu hal-hal baik terjadi dalam hidupnya. Walaupun seringkali hal itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita ataupun apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, Sang Buddha pernah bersabda untuk selalu berwaspada dan selalu mengingatkan kita agar kita selalu memiliki 3S, yaitu sadar setiap saat. Kenapa demikian? Karena Sang Buddha ingin kita ini selalu sadar dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ini, agar kita bisa selalu waspada dengan apa yang kita lakukan. Agar saat ada fenomena-fenomena hal yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai, kita dapat menyadari bahwa hal ini terjadi bukan karena tidak ada alasan, tapi ada alasan. Dan semua hal yang terjadi dalam hidup kita tersebut seringkali tidak bisa kita hindari. Dan kemudian beliau juga pernah bersabda mengenai 8 kondisi dunia, atau yang kita sebut Atta Lokadhamma. Apa sih 8 kondisi dunia tersebut? Yang pertama adalah laba, yang berarti untung, alaba, yang berarti rugi, yaso, yang berarti terkenal, ayaso, yang berarti tidak terkenal, pasamsa, yang berarti kita dipuji, dan ninda, yang artinya kita dicela. Suka, yang berarti kita berbahagia, dan duka, yang berarti kita mengalami penderitaan. 8 kondisi ini adalah 8 kondisi yang tidak bisa kita hindari. Meskipun kita mencari bantuan kemanapun, atau meminta pertolongan dari apapun, 8 kondisi ini tidak pernah bisa terhindarkan oleh manusia. Karena ya 8 kondisi ini semua orang pasti ngalamin. Lalu, apa yang bisa kita lakukan kalau 8 kondisi ini mungkin kita alami, atau ya gimana kalau misalkan suatu saat kita mengalami hal tersebut? Pepatah Buddhis pernah mengatakan, Apamadena Sampadeta, yang berarti seseorang harus berani dan terus berjuang untuk bisa mencapai jalan pembebasan atau yang biasa kita sebut dengan nibbana. Lalu, apa yang bisa kita lakukan jika hal-hal 8 kondisi tadi kita alami dalam hidup kita? Ya, terima saja. Bersabarlah dan sadari dan renungkanlah bahwa 8 kondisi ini adalah 8 kondisi yang semua orang pasti ngerasain, dan semua orang gak ada yang bisa melarikan diri dari 8 kondisi itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya terima kalau 8 kondisi ini bukan suatu hal yang bisa kita lari dari situ, atau suatu hal yang bisa kita hindari. Bagaimanapun keadaannya dalam hidup ini, semua orang pasti kok ngerasain 8 kondisi kehidupan ini. Yang kita bisa lakukan, kita harus terima dan kita harus bersabar
bersabar lebih lagi untuk menghadapi 8 kondisi ini. Kemudian kita menyadari bahwa 8 kondisi ini adalah kondisi yang tidak bisa terelakkan, dan kemudian kita merenungkan apa yang bisa kita lakukan jika memang kondisi ini terjadi. Jangan sampai kondisi ini malah membuat kita semakin terpuruk, semakin merasa stres, atau apalagi kita merasa depresi. Bahwa seringkali seseorang itu melupakan bahwa setiap kali ada kebahagiaan, di situ juga pasti ada penderitaan. Karena ada pepatah lama yang mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Artinya ya kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Sang Buddha juga pernah mengatakan bahwa kehidupan ini adalah anicca, ketidakkekalan. Semuanya dalam kondisi di kehidupan kita, semua kondisi itu dapat berubah sewaktu-waktu, apapun itu kondisinya. Jadi semua yang ada di dunia ini memang tidak sempurna, dan kita harus tahu agar jika salah satu kondisi atau mungkin dalam beberapa kondisi buruk yang terjadi, kita sudah tahu, oh kalau kondisi ini wajar kok kalau kita ngalamin kayak gini, karena semua orang juga pasti ngalamin. Jadi kita nggak perlu terpuruk berlarut-larut atau sedih berlarut-larut. Ya sama seperti buku ataupun film. Kalau kita lihat buku, pasti covernya beda. Dari halaman satu ke halaman berikutnya, pasti perlahan ceritanya berbeda. Tapi kan dari semua perbedaan-perbedaan cerita itu, semuanya membuat buku itu menarik untuk dibaca. Karena ya ceritanya ya semakin lama dibaca ya semakin menarik. Karena isinya nggak hal-hal bagus terus, bukan hal-hal indah terus, tapi ada konfliknya, ada masalahnya. Terus lalu bagaimana cara dia menyelesaikan masalah tersebut. Ya sama dengan film, kalau nggak ada konfliknya ya nggak seru. Sama, kehidupan kita juga begitu. Nggak mungkin kehidupan kita tuh mulus terus. Sama kayak di film, pasti ada konfliknya. Justru masalah atau konflik atau kondisi-kondisi tadi, entah itu kondisi buruk ataupun baik, itu semualah yang membuat kehidupan kita itu semakin menarik. Kalau hidup kita baik terus, pasti kan rasanya flat gitu, datar, gak ada istimewanya. Tapi kan kalau misalkan kita ngerasa kehidupan ini ada yang berbeda, atau ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang belum pernah kita alami sebelumnya, pasti kan itu jadi menarik bagi kehidupan kita sendiri. Dan dari kesalahan-kesalahan atau hal-hal buruk yang terjadi, kita bisa belajar. Kita bisa terus improve diri kita untuk semakin menjadi lebih baik. Jadi nggak setiap masalah atau kondisi buruk itu berakibat buruk juga ke depannya. Enggak kok. Dari kesalahan-kesalahan atau situasi-situasi buruk, kita jadi bisa belajar untuk ke depannya kita harus bagaimana dan seperti apa. Dari situ, nilai dalam diri kita, value-nya kita sebagai manusia itu terus bertambah. Dari satu chapter ke chapter berikutnya, sama kayak game. Udah selesai nyelesain rintangan satu, naik lagi levelnya. Terus gitu. Gitulah kita dalam kehidupan. Jadi nggak mungkin kalau kita mau kehidupan kita ini sempurna terus, perfect terus, cantik terus. Nggak mungkin. Terus kita kaya terus. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi pasti orang kaya juga pasti pernah ngerasain hal-hal 8 kondisi tadi. Mungkin dia juga pasti pernah dicela orang. Mungkin dia juga pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Entah kehilangan orang yang dicintai, atau mungkin kehilangan hal-hal yang begitu dia sayangi. Kita semua juga sama. Kita pasti merasakan semua hal, kondisi yang 8 kondisi tadi. Lalu apa sih yang bisa kita dapat dari 8 kondisi ini? Yaitu tadi, kita bisa terus belajar bahwa hidup ini anicca, ketidakkekalan, semuanya bisa berubah kapan saja, dan membuat kita
jadi semakin humble dan rendah hati, bahwa kalau kita lagi di atas, kita nggak akan selamanya juga bakal di atas. Jadi kita lebih humble, rendah hati. Oh, nggak boleh terlalu sombong, karena ya semua orang bakal ngalamin 8 kondisi itu. Jadi sekian sharing Dhamma yang bisa saya berikan untuk Dhamma kelas kali ini. Semoga adik-adik bisa mengambil hal-hal baik dalam apa yang saya ucapkan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati adik-adik. Semoga sharing Dhamma kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sekian dari saya. Namo Buddhaya. Dah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!